Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing longsor menimbun rumah warga di Purworejo. Seorang penghuni rumah ditemukan tewas tertimbun. Bencana longsor dan tanah bergerak di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang terus meluas dan makin membahayakan keselamatan pengendara. Pengemudi ojek daring berani menangkap pelaku begal payudara beberapa saat setelah pelaku melecehkan seorang siswi di kota Semarang. Kita ke informasi pertama, bencana tebing longsor di Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo menelan korban jiwa. Seorang warga ditemukan tewas tertimbun tanah longsor yang menerjang rumahnya. Butuh waktu 4 jam lebih, petugas gabungan menggali material longsor secara manual, sehingga akhirnya menemukan korban bernama Ngatiman, 54 tahun, Kamis dini hari. Petugas mendapati korban sudah meninggal dunia tertimbun material longsor di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Terjepit di antara puing material longsor di bagian belakang rumahnya yang tertimbun tebing longsor. Korban sebenarnya sudah keluar rumah saat tanda-tanda tebing longsor terjadi di belakang rumahnya. Namun korban justru kembali dalam rumah sehingga tidak sempat menyelamatkan diri saat longsor menimbun rumahnya. Sampai barusan bisa dievakuasi karena memang kondisi almarhum terjepit di belakang rumah. Jadi evakuasinya ini almarhum terdorong dari material tanah tersebut sehingga terjepit dari material rumah tersebut. Jadi kita mengevakuasinya kurang 4 jam. Gabungan dari BPBD ada, dari pihak Polres ada, Polsek, Koramil, serta warga masyarakat dan unsur-unsur dari relawan juga hadir juga di sini. Pak, himbauannya untuk masyarakat, Pak? Himbauannya masyarakat ya dengan kondisi curah hujan yang tinggi dan memang apabila masyarakat tinggal di daerah-daerah yang riskan dari bencana longsor maupun banjir tetap waspada, Pak, karena memang korban ini sempat keluar tapi masuk lagi. Jadi akhirnya yang menimbulkan ada beliau almarhum tertimbun dari mata. Tebing setinggi 15 meter di belakang rumah korban longsor pada Rabu sore usai hujan deras mengguyur. Tebing longsor karena kondisi tanah labil. Material longsor menerjang rumah korban. Pada saat kejadian, korban sedang sendirian di rumah. Memang pada saat itu memang hujan sangat deras sekali. Nah, menurut laporan dari masyarakat bahwasanya Pak Ma ini masih berada di dalam rumahnya. Jadi kita bersama dengan tim dari BPBD, dari TNI Polri, serta teman-teman relawan bisa mengevakuasi terkait dengan Jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Pak Yudhoyono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Sementara di Karanganyar, warga desa Ngargoyoso terisolasi setelah tebing setinggi 8 meter longsor. Warga tidak bisa melintas karena akses jalan tertutup materi longsor. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi 8 meter di Dusun Guntur, Desa Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, longsor. Material longsor berupa tanah, batu, dan kayu memenuhi akses jalan desa. Akibatnya warga terisolir karena belum bisa melintas. Petugas BPBD gabungan bergotong royong bersama warga dan relawan menyingkirkan material longsor secara manual, sehingga proses buka akses jalan butuh waktu lama. Longsor talut atau tebing atau gimana, Pak? Termasuk di talut, di tebing, Pak. Berapa tingginya, Pak, kira-kira? Kita di tinggi bawah 8 meteran tempat ini. 8 meteran? Tutup. Ini penghubung antara wilayah mana dengan mana? Wilayah Ngargoyoso dengan Jenawi. Ngargoyoso dengan Jenawi. Berarti Akses untuk ini. sementara akses warga terganggu untuk aktivitas. Iya, aktivitas betul. Gak bisa kemana-mana dari Pak? Betul. Karena ini satu-satunya akses? Tertutup, Pak. Ini 3 ngerti ini pun betul sakit. Selain di Dusun Guntur, longsor juga terjadi di Dusun Tlobo. Tidak hanya memutus akses jalan desa, longsor juga menerjang rumah sehingga penghuni terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Kalau yang terdampak bagian apa untuk rumahnya? tembok sama atapnya jebol sebelah.
Untuk sementara masih tinggal di situ atau mengungsi di mana? Data BPBD Karanganyar menyebutkan ada 4 kecamatan yang dilanda bencana longsor, yakni di Kecamatan Kerjo, Ngargoyoso, Tawangmangu, dan Jatiyoso. Sebanyak 15 rumah mengalami kerusakan dari ringan hingga berat. Heri Prastyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Bencana longsor dan tanah bergerak di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang terus meluas. Hingga kini sudah mencapai 16 hektar dengan kedalaman 50 meter. Pemerintah menutup permanen akses jalan Kabupaten Semarang dan Demak karena kondisi jalan sangat berbahaya. Beginilah pantauan udara kondisi longsor dan tanah bergerak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kondisi makin parah bahkan terus meluas. Saat ini sudah mencapai 16 hektar dengan kedalaman 50 meter. Kondisi ini dikhawatirkan longsor dan tanah bergerak mendekati permukiman warga. Bencana ini sebenarnya sudah berlangsung selama 8 bulan sejak bulan Februari lalu. Namun pemerintah seperti habis akal untuk mengatasinya. Pemerintah saat ini menutup permanen akses jalan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak karena membahayakan pengendara. Jalan sepanjang 150 meter amblas dan retak. Warga dari Ungaran Semarang menuju Meranggen Demak dialihkan ke jalur alternatif dengan memutar sejauh 3 km. Namun kondisi jalan alternatif belum diaspal sehingga kerap terjadi antrean. Sampai itu, sampai Demak, Meranggen ya Pak? Meranggen, itu. Pak, ini udah berapa lama Pak jembatannya? Udah paling enggak udah 8 bulan. 8 bulan ya, hampir 1 tahun ya Pak berarti Pak? Ya hampir 1. Ya, mau jualan? Jualan. Ini Perengkurung. Oh, muternya berapa kilo sih Pak kalau nggak lewat jalur biasa? Ya lebih dari, kalau dari Ungaran lebih dari 8 kilo, 9 kilo. Oh, ini jembatan rusak udah berapa bulan Pak? Setengah tahun lebih kali. Setengah tahun lebih. Udah lama banget. Harapan sendiri Pak sebagai warga Pak? Itu alternatifnya kalau di jembatan layang mungkin lebih mahal. Cuma mau pindahnya di mana nggak tahu. Berdasarkan hasil kajian pemerintah Kabupaten Semarang dan Demak, lokasi longsor dan tanah bergerak ini sudah tidak layak lagi digunakan termasuk untuk akses jalan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi lainnya, pemadaman pabrik tekstil yang terbakar di wilayah Pidan, Kabupaten Klaten berlangsung sangat lama. Petugas damkar mengerahkan alat berat untuk mengurai bahan kain yang mudah terbakar. Petugas damkar gabungan dari Kabupaten Klaten, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo berjibaku memadamkan nyala api sejak Rabu pagi hingga Minggu malam. Proses pemadaman butuh waktu 12 jam karena petugas kesulitan mengurai tumpukan kain yang tebal. Petugas pemadam akhirnya mengerahkan alat berat untuk mengurai kain yang terbakar. Sementara penyebab kebakaran sejauh ini diduga karena korsleting listrik. Harus bersabar karena harus proses pemadaman ini dengan bahan yang terbakar. Ini media kain yang cukup tebal sehingga harus kita urai bahannya. Karena satu percikan bara api yang ada di kain ini nanti akan merambat atau setelah kita ini akan nyala lagi.